Kesal karena roda becak motornya dilepas, seorang anak tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Pembunuhan oleh kerabat juga terjadi di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kecewa tak dijadikan supir truk, kakak bunuh adik iparnya saat tertidur. Anaknya juga ya? Kesedihan dirasakan istri dan anak Elkana Pangaribuan, ayah yang tewas di tangan anak laki-lakinya. Peristiwa yang merenggut nyawa Elkana itu dipicu masalah sepele. Anak ketiga korban, Ekwin naik pitam, hanya karena satu roda becak motor yang biasa digunakan dilepas ayahnya. Padahal itu dilakukan korban agar becak motornya tidak jadi sasaran pencurian. Namun Ekwin tidak menggubris. Pelaku yang emosi memukul ayahnya hingga tersungkur. Pertengkaran tersebut sempat dilerai anak Elkana lainnya sebelum akhirnya korban tewas. Ada dia pada nengok beca itu berbatiknya. Rupanya bannya diambil bapak ini. Bannya kan disimpan bapak ini supaya dia tidak pergi kemana-mana. Rupanya dia keberatan abang saya. Bapaknya marah-marah dia. Rupanya datang bapak ini tiba-tiba. Dipukul dia. Berantem orang tim tadi. Saya pisahkan, masih sempat saya pisahkan. Untuk motif kita masih lakukan penyelidikan. Yang jelas ini kita kenakan 351 ayat 3 sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Ekwin yang kabur setelah menganiaya ayahnya masih diburu polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Tolokalo, Dompu, Nusa Tenggara Barat digegerkan dengan pembongkaran makam Ihsan Pratama yang diduga menjadi korban pembunuhan. Awalnya keluarga korban menduga Ihsan tewas karena korban kecelakaan lalu lintas. Namun polisi melihat adanya kejanggalan pada kematian korban. Usai diselidiki diketahui bahwa Ihsan tewas karena dianiaya oleh MM, kakak iparnya sendiri. Peristiwa ini bermula saat korban yang bekerja sebagai penambang pasir menjanjikan tersangka bisa menjadi pengemudi truk yang baru dibelinya. Tak kunjung menepati janjinya, MM pun kesal dan menganiaya Ihsan dengan batu saat tertidur lelap usai bekerja. MM kemudian merekayasa kematian Ihsan dan memberitahukan kepada keluarga korban seolah-olah tewas karena kecelakaan. Selanjutnya keluarga menguburkan jasad Ihsan di pemakaman setempat. Karena terdapat sejumlah kejanggalan, polisi pun menduga kematian Ihsan tidak wajar. Setelah memeriksa TKP dan sejumlah saksi, polisi menetapkan MM sebagai tersangka pembunuhan. Saya jaga keadaan di sini. Saya jaga kedua keluarga. Mohon juga. Apakah saya mau tipu malah mohon. Awalnya tuh laka lantas, ya, terlindas truk hingga korban meninggal dunia. Tapi setelah kita melakukan penyelidikan, ternyata diduga dibunuh. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan.